Bagaimana Hambat di Gujarat menjadi pusat kebencian anti-Muslim? Kekerasan komunal pada bulan April 2022 lebih merupakan norma daripada pengecualian di kota Hambat. Pada tanggal 8 Desember 2022, Partai Bharatiya Janata, BJP, yang berhaluan nasionalis Hindu memenangkan pemilihan umum di negara bagian barat India, Gujarat, yang membuka jalan bagi masa jabatan ketujuhnya sebagai pemimpin. Memecahkan rekornya sendiri dalam pemilihan sebelumnya, BJP memenangkan 156 dari 182 kursi, mengumpulkan lebih dari setengah suara populer di negara bagian tersebut. Tetapi di kota Hambat, Gujarat Tengah, BJP kalah dari partai oposisi terbesar di India, Kongres Nasional India, INC, Naushad Bhai Patel, seorang pedagang dari Pit Bazar Hambat mengatakan bahwa ia merasa lega karena BJP kalah. Semua Muslim di sini memilih Kongres, karena tahu betul bahwa jika BJP berkuasa lagi di sini, banyak nyawa dan mata pencaharian yang akan hilang, jelas Patel. Pada bulan November 2022, pada rapat umum pemilihan di Hambat, Menteri Dalam Negeri India Amit Shah membanggakan pembongkaran yang dilakukan oleh BJP di daerah Muslim. Dengan menekankan masalah pembersihan, masar-masar palsu, kuil atau makam Islam, Shah membangkitkan sentimen komunal di Hambat, kota yang sama yang menyaksikan kekerasan ekstrim pada tanggal 10 April, selama Ram Navami, sebuah festival Hindu. Kekerasan terhadap Muslim di Hambat dan bagian lain dari Gujarat, serta India, dikobarkan oleh organisasi ekstremis Hindu seperti Vishwa Hindu Parishad dan Bajrang Dal. Hal ini mengakibatkan kerusakan besar-besaran pada tempat-tempat suci Islam, masjid, dan rumah-rumah Muslim. Kekerasan inilah yang dirujuk Patel ketika menjelaskan bahwa dia merasa lega atas kemenangan INC di kota itu. Salma Ben, 50 tahun, seorang warga Akbarpur, telah menderita hanya karena menjadi seorang Muslim di Hambat lebih dari yang bisa dia ingat. Pada Februari 2019, kenannya untuk diplomat, rumahnya dibakar oleh massa yang kejam yang meneriakkan mantra-mantra Hindu. Mereka mulai dengan melempari batu, beralih ke pelemparan bom bensin, dan akhirnya mereka membakar kerja keras kami selama bertahun-tahun, jelasnya. Kemudian pada tahun 2020, rumahnya dilempari batu dan dibakar. Syahani Ahmad, warga Akbarpur lainnya, menegaskan kerugian tersebut. Ahmad mengatakan bahwa massa Hindu seringkali mengarang-arang alasan untuk membuat keributan. Kadang-kadang, tetangga Hindu menuduh anak laki-laki Muslim secara acak menguntit gadis-gadis Hindu, mulai melempari batu, dan kemudian kami ditinggalkan sendiri. Kami meninggalkan rumah kami ke daerah yang lebih aman, atau mengunci rumah kami dari dalam, katanya. Setelah kerugian terus-menerus yang dihadapi penduduk Akbarpur, sekitar 22 rumah hancur pada tahun 2019 dan 2020, penduduk sekarang membangun rumah dengan 2 pintu keluar, untuk lebih mudah menghindari kebakaran dan pelemparan batu di masa depan. Yang mendasari tindakan pencegahan ini adalah ekspektasi pesimis bahwa insiden-insiden ini hanya akan semakin sering terjadi. Pada tanggal 10 April 2022, kelompok-kelompok Hindu di Gujarat memimpin demonstrasi Ram Navami ke daerah-daerah mayoritas Muslim, di mana mereka mengacungkan pedang dan batu serta merusak properti milik Muslim, masjid, tempat suci Islam. Menurut laporan pencarian fakta, kerusuhan Ram Navami di Gujarat tercatat sebagai kerusuhan yang bersifat anti-Muslim, dipimpin oleh organisasi sayap kanan dan dilakukan di hadapan polisi. Di Shakarpur, Hambat, demonstrasi Ram Navami melewati sebuah kuil Islam, saat Syahedoki Dargah. Para pedagang di luar kuil melihat gelombang kekerasan bergerak ke arah mereka. Muhammad Malik, 70 tahun, seorang pedagang lokal, melarikan diri dari tempat itu, karena takut akan aksi keagamaan tersebut. Selama 40 tahun, Malik telah menjual bahan makanan dari gerobaknya di luar kuil, tetapi massa yang ganas itu membuat bisnisnya hancur berantakan. Penduduk setempat juga menuduh bahwa di bawah topeng kerusuhan, korporasi kota secara selektif menghancurkan kios-kios milik Muslim di luar Dargah. Pemilik kios di Shakarpur tidak diberi pemberitahuan pembongkaran. Korporasi tidak hanya menghancurkan kios-kios ini, tetapi juga menghancurkan tanah untuk mencegah para pemilik kios untuk mendirikan kembali kios-kios mereka. Menjelang kerusuhan, Vishwa Hindu Parishad dan Bajrang Dal mengedarkan konten media sosial untuk mengundang umat Hindu ke dalam prosesi tersebut.
Salah satu poster tersebut berbunyi, Jai Hindu Rashtra, dan mengundang orang-orang untuk maju ke depan untuk mendirikan Rashtra Hindu, bangsa Hindu, dengan foto Dewa Hindu, Ram, di bagian tengahnya. Dengan menggunakan poster-poster seperti itu, para kader organisasi-organisasi ini memobilisasi massa besar umat Hindu untuk bergabung dalam apa yang mereka sebut, Ram Navami Shobhayatra. Pada Ram Navami 2022, prosesi sederhana yang biasa dilakukan berubah menjadi kekerasan ketika kelompok-kelompok Hindu kanan jauh ini memimpin demonstrasi ke daerah-daerah yang didominasi Muslim, dengan meledakkan musik keras di luar masjid. Bagi para pengamat, maksudnya jelas, untuk menghasut umat Islam. Terlepas dari kekerasan dan vandalisme yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Hamhat menyebabkan serangkaian penangkapan terhadap penduduk Muslim. Di Shahpur yang bertetangga dengan Shakarpur, sebuah daerah yang berpenduduk 100 orang, 12 orang Muslim ditangkap karena dicurigai sebagai perusuh. Sementara umat Islam sendiri menderita kerugian ekonomi dan luka-luka, mereka juga diseret ke penjara. Muhammad Taha, 22 tahun, menghabiskan sekitar 1,5 bulan di penjara Bilodra. Mereka yang benar-benar melakukan unjuk rasa, melempari batu, dan melecehkan umat Islam berkeliaran dengan bebas dan banyak orang seperti saya, yang bahkan tidak berada di tempat kejadian, dikirim ke tahanan, keluh Taha. Taha dan 11 orang lainnya dari Shahpur, yang ditahan selama hampir 2 bulan, menuduh bahwa mereka ditangkap karena mereka percaya bahwa lebih mudah untuk memenjarakan Muslim sebagai kambing hitam untuk menyembunyikan pelaku Hindu. Salma telah menjadi penduduk Akbarpur selama hampir 30 tahun, kerusuhan dan ujaran kebencian, jelasnya, bukanlah hal baru di sini. Ramsena, Bajrang Dal memastikan untuk menghasut umat Hindu setempat, yang kemudian mengepung rumah-rumah kami, meneriakkan mantra-mantra Hindu, dan memaksa kami untuk slogan-slogan juga. Ini sudah berlangsung sejak bertahun-tahun sekarang, katanya. Salma, yang juga telah mengajukan kasus di Pengadilan Tinggi Negara Bagian, telah menarik kasusnya karena putus asa, tekanannya begitu besar. Suami saya meninggal karena stres yang terus-menerus dia hadapi, dengan rumah kami dibakar. Meskipun saya mengajukan banding di Pengadilan Tinggi, umat Islam di sini masih hidup dalam ketakutan, kata Salma. Ketika Menteri Dalam Negeri menyampaikan pidatonya di sini, di Hamhat, tidak ada satupun dari kami yang menginjakkan kaki di luar rumah kami hari itu. Itulah jenis kecemasan yang kami miliki. Apapun bisa memicu kekerasan terhadap kami, lanjutnya. Penduduk setempat Hamhat mengatakan kepada diplomat bahwa konflik komunal di distrik tersebut telah berlangsung sejak tahun 1990-an dan terus mengambil pola pengulangan setelah pogrom Gujarat 2002. Distrik ini memiliki populasi campuran, yang terdiri dari komunitas Cunara, Maci, dan Rafal bersama umat Hindu dan Muslim. Menariknya, ada saling ketergantungan ekonomi yang kuat di Hamhat antara umat Hindu dan Muslim. Pembuatan layang-layang dan ekspor batu akik merupakan sumber mata pencaharian utama di Hamhat, selain dari penangkapan ikan. Terlepas dari saling ketergantungan ini, kota ini telah menjadi salah satu sarang konflik komunal di Gujarat. Hozifa Ujjaini, seorang aktivis sosial dan direktur liter SM Buniaan, menjelaskan bahwa Hamhat telah ada sebagai kubu BJP sejak tahun 1990. Di bawah rezim, kelompok supremasi Hindu telah menyebarkan kebencian terhadap Muslim dan mendapatkan kekebalan hukum dari negara. Kelompok-kelompok kecil baru juga muncul dan bekerja untuk membangun kebencian. Dia juga menunjukkan bahwa Hamhat menghadapi kerusuhan komunal besar pada tahun 2002, 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2022. Dan kerusuhan-kerusuhan ini berfungsi untuk menambah bahan bakar ke dalam api, meningkatkan pola pikir dan sikap komunal. Pekerjaan yang mengakar dari kekuatan Hindutva membangun kebencian pada garis agama. Selanjutnya pemicu-pemicu kecil itu mengarah pada kerusuhan, Ujjaini menjelaskan. Salah satu faktor pencetus di Hamhat yang berkontribusi terhadap kerusuhan komunal adalah faksionalisme di dalam partai yang berkuasa dan bagaimana hal itu memanifestasikan dirinya bahkan di tingkat badan pemerintahan sendiri setempat. Penduduk setempat mengingat bagaimana pemicu kecil telah berubah menjadi trauma yang meneror bagi mereka, seperti pada tahun 2016, ketika sebuah kecelakaan kecil berubah menjadi komunal.
Setelah seorang pengemudi Tempo Muslim bertabrakan dengan sepeda yang dikendarai oleh seseorang dari komunitas Rafal di Peet Bazar, pelemparan batu dan pembakaran tempat ibadah dan toko-toko, sebagian besar milik umat Islam, menyusul. Pada tahun 2019, kerusuhan terjadi di Tim Darwaza di Hambat karena postingan media sosial yang memicu perdebatan tentang kompensasi yang akan diberikan kepada para martir dalam serangan teror Pulwama. Menurut data yang dikumpulkan oleh Ujaini dan Nehada Bade, Wakil Direktur Pusat Studi Masyarakat Sekularisme, kerusuhan meletus pada tanggal 23 Februari 2020, di mana setidaknya 60 rumah dibakar. Wilayah Akbarpur adalah pusat kerusuhan ini. Kekerasan yang ditargetkan terhadap Muslim berlanjut selama 3 hari. Kerusuhan pada bulan Februari didahului oleh ketegangan yang timbul dari orang-orang tak dikenal yang menjarah sekitar 25 hingga 30 rumah tangga Hindu di wilayah Bafsarwat yang didominasi Hindu, demikian laporan mereka merinci. Penduduk setempat menguatkan peristiwa tersebut. Umat Muslim menderita kerugian besar akibat penjarahan dan pembakaran harta benda mereka dalam skala besar. Kerusuhan tahun 2020 diikuti oleh unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Hindu Jagran Manch untuk memprotes penjarahan di Bafsarwat dengan slogan-slogan religius oleh mantan anggota Dewan Legislatif, A. Sanjay Patel dan Pinakin Brahmbat, keduanya pemimpin BJP terkemuka dari wilayah tersebut. Dalam kerusuhan pada bulan April 2022, Wase Embai Fora, seorang penjual alas kaki, kehilangan gerobaknya karena kebencian di Hambat. Gerobaknya, yang menyimpan stok senilai hampir $1.000, dibakar oleh para perusuh dari demonstrasi Ramnavami. Fora, 35 tahun, mengatakan, beberapa pemilik toko lainnya juga kehilangan toko mereka. Kami tidak bersalah, tetapi tetap saja menjadi sasaran para perusuh. Fora dan pemilik toko lainnya yang kehilangan toko mereka mengatakan kepada Diplomat bahwa mereka telah mengalami disakiti dan dilecehkan, dengan toko-toko mereka dirusak di masa lalu juga. Tetapi kali ini, kata mereka, itu adalah upaya yang brutal. Para perusuh melumuri toko-toko mereka dengan bensin dan membakar penghasilan mereka. Fora juga menceritakan sisi lain dari pembantaian dan kehancuran komunal. Anda tahu, setelah saya kehilangan toko saya, seorang pemilik toko Hindu meminjamkan uang kepada saya, untuk mendirikan gerobak saya lagi. Tetapi mereka yang menyakiti saya adalah orang Hindu juga. Ini adalah waktu yang sangat tidak pasti, tambahnya. Sementara kekerasan tahun 2022 dikaitkan dengan Ramnavami, Hari Raya Hindu yang digunakan sebagai kesempatan untuk melempari rumah-rumah Muslim dengan batu dan menodai masjid dan tempat suci Islam. Umat Islam menunjukkan bahwa Ramzan, bulan puasa Islam, juga sedang berlangsung. Kami semua, yang kehilangan toko dan gerobak mereka mengalami Ramadan yang sangat sulit. Kami mengandalkan tabungan dan pinjaman kami yang sedikit, karena kami tidak memiliki cara untuk segera mendapatkan kembali mata pencaharian kami, kata Fora. Hambat adalah contoh bagaimana pemicu terkecil dapat menyebabkan kerusuhan komunal, tidak hanya sekali, tetapi berulang kali selama bertahun-tahun. Satu pengamatan utama yang dibagikan oleh penduduk setempat, tim pencari fakta, dan Diplomat adalah bahwa kerusuhan ini sering terjadi di siang hari bolong dan di bawah kehadiran polisi yang ketat. Fora dan pemilik toko lainnya yang kehilangan gerobak mereka berada di dekat Tower Road, hanya beberapa meter dari kantor polisi setempat. Umat Muslim Hambat telah mengalami kekerasan komunal selama beberapa dekade sekarang. Mereka yakin bahwa organisasi-organisasi sayap kanan akan memanfaatkan kesempatan berikutnya untuk memprovokasi mereka dengan menghina Islam, melempari rumah-rumah mereka dengan batu, dan membakar properti mereka. Kami hidup dalam ketakutan tetapi juga siap secara mental sekarang, kata Arsyad N., penjaga toko lain yang cemas yang kehilangan gerobaknya dalam kekerasan tahun 2022.